Sayyidina Muhammad. Oke, 1, 2, 3. SMA Negeri 1 Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Siti Rahayu, pelaksana seksi keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor ya, bersama kru yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak perwakilan ya, dari SMA Negeri 1 Caringin yang telah hadir mengikuti sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas. Selamat datang untuk Ibu Siti Rahayu atau dari Dinas Perhubungan di SMA Negeri 1 Caringin. Mungkin untuk yang kesekian kalinya Bu ya, tapi dengan saya baru pertama ini. Dan anak-anakku saya ucapkan terima kasih yang telah siap dan antusias untuk mengikuti sosialisasi tata tertib ataupun berlalu lintas ya. Ini bagian dari pembelajaran juga, bagaimana kita seorang seorang pelajar harus bisa memberikan keteladanan pada saudara, pada masyarakat sekitar ya, khususnya terkait dengan tata tertib ya. Nanti silahkan bertanya sebanyak-banyaknya aturan yang boleh digunakan atau harus diikuti untuk seorang siswa kelas 10-11 kalau nggak salah ini ya, kelas 10-11 ya. Kalau secara aturan berlalu lintas belum boleh ya kalau nggak salah itu berkendara sendiri gitu. Nah itu ada nggak diskresinya nanti pengecualian misalnya, silahkan bertanya ya. Kemudian ada hal-hal yang belum bisa dipahami tentang rambu-rambu dan segala macam ya, silahkan ditanya. Nanti suatu saat, pada saat anak-anakku semua berusia 17 tahun sudah berhak mempunyai surat izin mengendarai kendaraan, nah itu berarti nanti ada tesnya juga. Mudah-mudahan bisa. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, beserta Bapak Ibu petugas dari Dinas Perhubungan, sebelumnya kami juga mohon maaf tentunya seandainya di dalam penerimaan kami banyak kekurangan ya. Inilah kondisi SMA Caringin saat ini. Kami sedang selalu berusaha berbenah terus ya, meningkatkan layanan pembelajaran atau proses pembelajaran ya, dan selalu berusaha menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang diperlukan, sehingga kondisinya ini memang juga ruangannya juga masih sangat kekurangan seperti ini. Namun ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anakku semua ya, untuk menerima ilmu khususnya berkaitan dengan sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas ini ya. Yang perlu diketahui anak-anakku, bukan hanya sekolah kita saja yang mendapat pembelajaran atau sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas ini. Jadi pada hakikatnya memang bagian dari Dinas Perhubungan untuk melakukan atau menginformasikan, menyebarluaskan tentang bagaimana berlalu lintas yang benar ya, yang tertib ya, sehingga kita semua selamat ya. Tidak perlu berpanjang lebar, silahkan nanti waktu yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin ya, jadikan bahan catatan, bahan ilmu yang bisa suatu saat bisa dijadikan bahan tulisan atau bisa disebarluaskan dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di SMA Negeri 1 Caringin pada tanggal 26 Januari 2022
secara resmi dimulai kita. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Ibu dan kru untuk menyampaikan materi. Saya akhiri wakil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 50 ya teman-teman ya? Iya 50. Oke. Ya agak ngap saya buka ya izinnya. Boleh. Jauh soalnya kan. Sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Ketika teman-teman melihat judul ini apa? Berkendara. Ada lagi? Peraturan. Peraturan. Ada lagi? Jalan raya. Ada lagi? Motor. Hilang. Dilan. Dilan. Milan. Oh tilang. Tilang. Oh tilang. Oke, ada lagi? Berkendara sudah. Ada lagi? Selamat. Taat peraturan. Ada lagi? Helm. Sepertinya korban helm. Tepuk tangan dulu dong buat SMA kita tadi. Oke. Saya mau semangat ya. Jangan lemes gitu jam 9 udah hujan gitu ya. Nah, nanti biar teman-teman senang di akhir acara dapat snack, mau nggak? Tapi dengan catatan, kalau ada yang bisa jawab pertanyaan dari satu pejuang snack laki-laki dan satu pejuang snack perempuan. Ya. Kalau enggak nanti kembalikan ke gurunya. Oke. Mau kenalan dulu nggak sama saya? Oh iya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak Jam keempat dimulai. Oke, dalam It's time to begin the broadcast. udah selesai ya? Udah. Oke, saya nggak lama, hanya 45 menit. Nah, tapi konsentrasi, bumbata, buka mata, buka telinga. Pulpen nggak perlu, pensil nggak perlu, yang penting ngerti, keluar dari sini paham. Oke, saya nanya, kenalan dulu ya. Nama saya Aprianti, ya. Di sub sudah masuk tahun ke-8. Dari awal masuk sampai sekarang ini tahun ke-3 saya kerja ini. Jadi saya memang di penyuluh keselamatan berlalu lintas. Oke. Jadi awalnya saya juga sebagai pengendara sama seperti teman-teman. Saya yang penting bisa berkendara motor, bisa kemana aja tanpa menggunakan APD. Salah satunya karena kita udah pakai helm, Melindung. jilbab ya, sampai ini helm udah aman. Padahal nah, di situ saya belajar tentang keselamatan berlalu lintas. Dari situ saya paham ternyata jalan raya bukan hutan rimba. Jalan raya punya aturan sama seperti di sekolah, sama seperti di rumah. Nah, banyak teman-teman SMA, khususnya maaf ya yang laki-laki, kalau berkendara motor tangan kanan megang gas, tangan kiri megang HP. atau tangan kanan megang gas, tangan kiri megang. Rokok. Ya Bang. Terus ada yang suka bonceng, Iya. malah bahkan kalau botinya roti enak, ini boti-boti bertiga, yang satu duduknya sama dengan si pengemudi, yang satu duduknya miring, mengkol. Ada nggak yang kayak gitu? Yang aku angkat tangannya. Oke, sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Nah, kendaraan, apalagi angkutan umum, apalagi jalan kaki. Siapa yang suka kalau pulang sekolah jalannya bikin pagar, ambil ngerumpi? Ada? Kaum Hawa. Om Hawa. Oke, tepuk tangan dulu aja mereka. Semangat, semangat. Udah 3 sekolah ya? 3 sekolah ya, Mas Rio ya? Nah, yang sekarang kalau yang mau belum punya apa, pengen punya suami yang gagah pakai baju di sub tuh di belakang ada yang lagi kosong kan? Nanti buka dulu maskernya biar kenalan gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, saya bilang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu yang mengatur
lalu lintas jalan raya. Jadi kalau di jalan raya itu punya aturan, jangan main bisa berkendara motor. Tadi pagi ke sekolah berkendara motor ada? Ada. Angkat tangannya. Tapi saya nggak ngeliat tadi motor parkirnya di mana ya Pak? Di luar. Ada, nggak boleh ada parkiran di sini. Oh nggak boleh di sekolah, di luar. Ya. Harus punya SIM dulu. Yang punya SIM baru bisa masuk. Ya. Oh tepuk tangan ya saya pakai. Berarti virusnya udah masuk ya Bu, dari PPKJ itu udah masuk. Berarti yang nggak bawa SIM berapa orang? Oh, banyak. Ah kalau ada penilangan enak nih, satu orang 1 juta ya. Ya kali 10 udah 10 juta satu hari ini. Oke. Tapi sayangnya bukannya kapasitas disubsidi dari kepolisian kalau penilangan. Oke. Saya lanjut ya. Ini nggak usah ditulis, nggak ada keluar di ujian. Oke. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Ini loh yang atur loh, ini loh. Kita pengguna jalan, pengemudi, pejalan kaki, pengendaranya, ini ada di sini semua. Sampai terkait dengan fasilitas perlengkapan jalan raya ada di sini. PP Nomor 80 2012 tentang pemeriksaan kendaraan di jalan. Kadang suka gini, awas ada petugas. Polisi. Ada petugas gitu. Satpol. Nah, kayaknya pengalaman. Petugas ngumpet. Giliran ngumpet di putar balik di depan ada kendaraan lagi. Ada kejadian gitu. Banyak. Orang jadi gini, Indonesia, bukan Indonesia kita yang nggak tahu aturan, lebih takut petugas daripada selamat, tuh nggak? Mau kemana? Mau ke sekolah, pakai helm, nggak ada petugas. Bener kan? Padahal kalau kita pakai helm, istilahnya mengurangi tingkat kematian pada diri karena 72% kecelakaan lalu lintas karena sepeda motor tidak mengenakan helm. Oke. PP Nomor 79 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Ini pemasangan fasilitas perlengkapan jalan seperti cermin tikungan, lampu lalu lintas, rambu dan lain sebagainya. Tentang kendaraan, PP 55 2012. Siapa yang motornya knalpot racing? Ada? Yang pakai ornamen lampu duk. Ada nggak? Strobot ya? Apa sih strobot ya? Ya itu ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi gini, setiap kendaraan yang sudah dari pabrik itu sudah sesuai dengan standarisasinya, sesuai letak geografisnya. Indonesia dengan Malaysia, dengan Filipina, Thailand itu berbeda-beda. Karena apa? Disesuaikan dengan kondisi dan lingkup negara tersebut. Nah ini PP Nomor 55 2012. Kalau ada penambahan melanggar. Nih, apalagi tuh lihat nggak motor yang ditambahin kayak pakai payung gitu ya, biar nggak kehujanan dan kepanasan gitu. Ada bentuknya kayak payung plastik gitu, ditutupin. Itu ornamen tambahan nggak boleh. Ini melanggar PP 55 2012. Oke, manajemen rekayasa lalu lintas PP 32 2011. Ini biasanya terkait tentang kendaraan, laju mobilitas kendaraan. Jadi misalnya untuk mengurangi tingkat kepadatan dibuatlah sistem satu arah atau kontraflow. Kemudian ada nih dari pramuka. Dan jadi ada seksi manajemen rekayasa itu bekerja sama dengan kami menghitung jumlah setiap kendaraan yang ada, truk, motor, mobil, seperti itu. Jadi setiap hari per 1 jam itu ada berapa kali kendaraan, ada berapa jumlahnya di dalam jalan tersebut melewati. Oke. Lanjutnya tentang apil. Siapa yang tahu apil? Apil bukan upil. Apil. Alat pemberi isyarat lalu lintas, tahu? Ya. Tahu nggak apa? Hijau merah kuning. Hijau merah kuning. Ini dapat dari mana hijau merah kuning konsepnya? Merah kuning hijau itu lampu lalu lintas satu lagi apa? Rambu. Ya. Lampu lalu lintas dan lampu peringatan. Apil itu ada 2. Lampu lalu lintas dan lampu peringatan. Lampu peringatan satu warna kuning. Ya. Dap kayak di itu tuh di Aqua. Kalau misalnya keluar kendaraan kan harus hati-hati. Ini akan ada keluaran kendaraan besar seperti itu. Oke, ini rambu lalu lintas PM nomor 13 2014. Udah dibagiin belum leafletnya sama Mas Satrio? Belum, kenalan dulu nih. Nah, dibagi sama Mas Satrio nih leafletnya. Nih.
ada 6, tapi saya akan di sini bahas 4. Kenapa? Karena yang sering teman-teman lihat nanti di jalan raya. Nah, PPPM-nya yang mengatur itu nomor 13 2014 tentang rambu lalu lintas. Dan yang terakhir, kenapa undang-undang perkeretaapian dimasukkan? Iya, banyak terjadi kecelakaan karena melanggar aturan saat berkendara melintasi atau menerabas palang pintu perlintasan kereta api. Bu, arisannya udah keluar, Bu? Ya. Lanjut ya, yang perempuan. Heboh nih Mas Satrio. Oke. Nah, Instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 2013 tentang program dekade aksi keselamatan jalan. Iya, nanti saya puterin videonya tahun 2019 ya. Jadi pelajar program keselamatan, siapa saya lupa ya. Waktu itu dari SMA Negeri 1 Caringin tuh. Siapa Bu? Alivia ya, Alivia atau siapa? Yang wanita yang ikut kegiatan di puncak selama 5 malam 4 hari ya, 4 hari 3 malam di hotel Derizen yang dekat Cisarua di sana. Jadi nanti terakhir ini saya setel videonya. Nah, ini program dekade aksi keselamatan jalan ini ada 5 poin di sini. Manajemen keselamatan, keselamatan jalan, keselamatan kendaraan, keselamatan orang, dan keselamatan pasca kecelakaan. Nah, jadi dari Caringin ini waktu itu bikin produknya itu tentang apa ya, saya lupa tuh, tentang dia tuh bikin bagaimana mobilitas kendaraan itu tidak mencapai satu kepadatan. Jadi kalau misalnya aduh makasih banyak ya Bu, ya Allah direpotin. Jadi kalau misalnya kendaraan itu melewati batas maksimumnya itu akan berbunyi seperti itu. Jadi ada alatnya. Nah, kemudian ini korbannya, nih ya saya lihat ya di sini yang tidak mengenakan helm ini 2017 4.991 jiwa. Itu udah gede banget. Paling gede kecelakaan karena sepeda motor 1 jam 2 orang meninggal karena kecelakaan. Apalagi di sini lalu lintasnya sering banget ya di depan. 1 jam itu 2 orang meninggal karena kecelakaan. Yang saya heran, kenapa banyak para remaja dengan santainya berkendara tidak mengenakan alat APD lengkap, yang penting bisa berkendara. Udah berapa kali kejadian Jumat lalu, ingat? Oh iya. Jumat lalu di Balikpapan, ingat? Bukan yang di Balikpapan, bukan. Balikpapan beneran. Itu tuh sedang berhenti kendaraan di perempatan lampu lalu lintas untuk menunggu lampu hijau. Tiba-tiba ada kendaraan yang remnya blok. Nah, kalau nggak pakai helm mungkin langsung banyak korban jiwa. Nah, bagi yang mengenakan helm beberapa ada yang selamat, walaupun sempat terjungkal jauh gitu. Nah, itu jadi kalau misalnya kitanya sudah membuat kitanya sudah punya pengendalian diri untuk menyelamatkan diri kita pilih untuk selamat, meminimalisir tingkat kecelakaan pada diri kita. Kalau ada orang yang lalai, itu lebih tingkat fatalitasnya itu lebih turun, lebih rendah dibandingkan tidak mengenakan APD lengkap. Oke, ini SMA 132 423. Kenapa banyak SMA? Secara emosional, secara kematangan sosialnya juga mereka sangat egosentrisnya tuh tinggi. Yang penting saya bisa berkendara, apalagi kalau disalib, apalagi kalau gebetannya diajak boncengan sama cowok lain. Nah, itu yang bikin panas, menggeru gitu ya. Kadang-kadang bom gitu ya. Ya, seperti itulah hal-hal yang kayak gitu bikin kesel. Nah, ini yang kecelakaan karena iya, karena kereta api menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Nah, jangan lihat dia ya. Bisa menyetir, siapa mirip? Saudaranya? Nih. Bisa menyetir bukan berarti bisa mengemudi, karena mengemudi kendaraan di jalan raya harus mengerti etika berkendara dan mematuhi rambu-rambu yang ada. Seperti apa nih? Ini diwakili sama ini. Bukan. Siapa yang kayak gini? Tadi giliran gak ada fotonya
Ibunya siapa? Dari sini ada nggak ibunya siapa nih? Nih, lihat lagi. Ini padahal ada petugas di depan. Oke. Nah, ini kelas SD ya. SD kelas 6 naik SMP kelas 1. Oh, nangis. Bahagia. Siapa yang kemarin kayak gini? Cintaku dibelikan motor. Nah. Padahal kakinya aja belum nepak loh, kakinya belum nepak tuh. Jalan pelan-pelan. Karena dia cuma bisa mengemudi doang. Emang dia. Nah, ini selanjutnya nih. Nih, ini dia SMP. Itu teman-teman SMA nih, perhatikan. Juara umum kelas 1, 2, 3 SD, SMP, juara umum. Orang tuanya ibunya belikan sepeda motor. Ibunya bilang, bapaknya belikan sepeda motor. Ibunya bilang, jangan. Karena masih di bawah umur, gak apa-apa. Beliin. Dulu masih Supra. Nah, masih mahal ini motor ini. Sekarang mungkin dibeli MX kali ya. Nasi udah jadi bubur. Tinggal dikasih kecap, dikasih kacang, dikasih ayam. Udah nangis, bapaknya nyesel. Ya itu dia. Karena memang sepeda motor bukan untuk anak usia di bawah umur. Yang terjadi seperti itu. Di bawah usia 17 tahun dilarang bawa kendaraan. Nah ini hari pertama bisa berkendara, hari kedua dia berkendara dengan teman-temannya, dan selanjutnya tinggal sebuah nama. Oke. Itulah. Ya. Itulah hidup Indonesia. Jadi seperti ini. Jadi kadang orang tua itu lebih bangga anaknya bisa berkendara. Ya, padahal itu bahaya ketika anak tidak memahami aturan berlalu lintas. Oke? Yang hari ini berkendara motor angkat tangannya. Yang tinggi udah mandi kan? Yang perempuan? Takut. Gak bisa motor. Ada yang berkendara motor yang perempuan? Gak ada. Kamu ya? Berdiri kak? Maaf. Oke, namanya siapa? Fahri. Ibrahim. Jauh banget ya saya. Ibrahim. Dari usia berapa berkendara motor? SD. Lulus SMP. Main juga ya. Sekarang umur berapa? 16 tahun. Oke. Sering lihat ini di jalan raya? Sering. Saya mau tanya dong. Ini namanya apa? Ford. Kerucut oren. Oke, kerucut oren. Nah, boleh duduk. Oke, tadi ayo bawa motor lagi siapa? Tadi ini. Ayo berdiri. Siapa namanya? Subhan. Subhan dari usia berapa? Dari 15. Enggak, kelas berapa? Ini 2 tahun berkendara motor. Dari kelas 9. SMP kelas berapa tuh? 3 ya? Oke. Ini apa namanya? Itu rambu dilarang parkir. Rambu dilarang. Itu artinya ya. Ini Itu kayak pembatas sembilan. pembatas pinggir jalan. Beda pembatas pinggir jalan. Ini Lampu merah. lampu merah. Oke. Duduk, duduk. Tepuk tangan dulu dong. Kita bakal kenalan dengan ini. Ini adalah fasilitas perlengkapan jalan raya. Ada yang bilang ini portal. Ada yang bilang ini pelang. Ada yang bilang ini lampu merah. Ini doang nih yang terkenal dia. Tadi
Ibrahim bilang ini namanya kerucut oren. Oke, kita kenalan sama ini. Nah, perlengkapan jalan raya, fasilitas perlengkapan jalan raya ada rambu lalu lintas, marka jalan, kemudian ada apil, trafikon, deliniator, cermin tikungan, kemudian ada road barrier, alat penerang jalan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas kebutuhan khusus, dan fasilitas pesepeda. Itu adalah bagian dari fasilitas perlengkapan jalan raya. Oke, kita kenalan dulu nih sama dia nih. Rambu. Rambu adalah perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, petunjuk, perintah. Larangan dengan dominasi warna merah. Perintah dengan dominasi warna biru. Peringatan dengan dominasi warna kuning. Dan hijau petunjuk. Kok ada coklat, Bu? Kok ada biru? Oke. Biru ini, yang biru petunjuk, langsung ada gambar. Misalnya musola, masjid, pom bensin, rumah sakit. Terus ada coklat, tempat wisata, taman wisata safari. Misalnya seperti itu. Oke, ini larangan. Jadi kalau ditanya, ini apa namanya? Rambu larangan. Ini artinya apa? Dilarang parkir. Oke, ini rambu perintah dengan dominasi warna biru. Peringatan, diperingati bahwa di depan itu ada jalan yang berkelok. Ya. Kemudian petunjuk ini ya, petunjuk yang biru ini lokasi atau wilayah, dan ini petunjuk tempat wisata. Oke. Pelanggaran rambu seperti ini. Banyak rambu yang dicoret-coret yang sehingga pengendara tidak mengerti apa maksud dari rambu tersebut. Kemudian, nah ini contoh yang saya bilang. Nah, bentar. Ada razia putar balik. Kecelakaan. Ini ada razia putar balik. Takut dia. Nah, kita lanjut lagi. Marga jalan. Ini zebra cross masuk kategori marga jalan. Nah, ini garis putus-putus, garis tegak lurus pun namanya masuk marga jalan. Apa sih marga jalan? Satu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis menggujur, melintang, serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Bedanya warna putih sama warna kuning apa? Ketika ada garis tengah putus-putus, tegak lurus, kalau warnanya kuning itu berarti kepemilikan jalannya punya nasional atau provinsi. Kalau putih berarti punya kabupaten atau kota. Nah, ini contohnya, ini garis tutup tunggal. Jadi satu kendaraan dengan kendaraan lain tidak boleh saling mendahului. Diingat, tidak boleh saling mendahului. Ketika ini garisnya putus-putus berarti boleh saling mendahului. Oke. Dua garis tunggal, dua-duanya tidak boleh saling mendahului. Tapi kalau salah satunya putus-putus, di putus-putus ini mereka boleh saling mendahului. Kita lihat, ketika mendahului ini sudah jelas, garisnya tegak lurus, berarti di tikungan tidak boleh saling mendahului. Ya, karena gini, setiap pemasangan fasilitas perlengkapan jalan itu sudah disurvei dulu, diobservasi dulu, diteliti dulu, jadi nggak sembarangan. Nah, makanya kalau sudah dipasang itu jangan dilanggar, karena apa? Bahaya bakal celaka. Nah, ini apil perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Ini apil, ini lampu lalu lintas, jangan dibilang lampu merah
lagi. Nanti si kuning sama si hijaunya sedih, nggak disebut-sebut namanya. Lampu-lampu lalu lintas, kalau bahasa kerennya traffic light, ya. Oke, ini patok pengaman, ya. Patok pengaman ini kalau malam itu kena cahaya lampu dari kendaraan roda 4 itu akan nyala. Satu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya reflektif berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam bahwa sisi kanan kiri delineator adalah daerah bahaya. Jadi dipasang itu untuk ngasih tahu di sana tuh ada bahaya, jadi hati-hati. Nah, ini pagar pengaman. Kenapa? Ini mengamankan ketika ada dua. Ada pagar pengaman yang permanen, ada pagar pengaman yang tidak permanen. Nah, ini contoh yang tidak permanennya seperti ini. Kalau yang permanen, nanti kita lihat. Kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegahan pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas. Misalnya, dari sini ada kendaraan lewat, kemudian remnya blong, dia mau tabrak ini, karena ini kuat dan dia tidak akan jatuh ke sini. Nah, contohnya ini. Ini permanen. Masih permanen ini. Ini jurang, biasanya itu jurang. Kalau misalnya mungkin dari pasang ini jatuh. Nah, ini bukan kerucut oren. Kenapa sih Bu kok ini warnanya oranye putih? Ya, kalau siang biar kelihatan, kalau malam pun kena cahaya lampu kelihatan. Memang warnanya sudah disesuaikan dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 seperti itu. Nah, ini ada aturannya ini. Nah, ini traffic cone, ini barrier. Barrier ada yang barrier permanen, ada yang barrier tidak permanen. Nah, ini contohnya tidak permanen. Nah, cermin tikungan. Ini nih biasanya banyak dicuri ini. Saya bingung karena di rumah nggak punya cermin apa gimana gitu. Banyak banget dari suka hilang. Padahal ini buat ngebantu biar tidak terjadi kecelakaan. Buat ngelihat ada kendaraan lain nggak di situ, lihat dari cermin. Nah, ini kelengkapan tambahan pada jalan yang fungsinya sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Ini nih suka hilang loh. Di beberapa daerah tuh banyak yang hilang kan, kalau di tempat-tempat terpencil suka dipasang ini biar kelihatan. Jadi kendaraan yang maju dari sana dari arah berlawanan sama yang depannya tuh saling, oh iya di sana ada kendaraan jadi nggak usah naik gitu. Kadang suka ditaruhnya tuh pas tanjakan biar atau tikungan yang nggak kelihatan gitu, jadi biar bisa kelihatan. Ini ya foto pengaman, pagar, traffic cone dan cermin tikungan. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Saya ulang. Fasilitas perlengkapan jalan yang pertama, rambu, apil, marka, delineator, cermin tikungan, patok pengaman, barrier, traffic cone. Terus apa lagi? Fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, fasilitas kebutuhan khusus, alat penerang jalan umum. Marga tegak lurus, tidak boleh saling mendahului. Kalau marganya putus-putus berarti boleh. Oke. Kita masuk syarat berkendara. SIM A, C, dan D. Tahu SIM D buat siapa? Mobil. Benar, mobil, tapi buat siapanya? Mengemudi dia. Buat siapa? Mereka yang tidak memiliki kelengkapan anggota tubuh. Difabel. Nah, itu dia pakai SIM D. B1 20 tahun, B2 21 tahun, A umum 20 tahun, B1 umum 22 tahun, B2 umum 23 tahun. Semakin besar muatannya, semakin banyak rodanya, berarti semakin banyak pula usianya, semakin matang usianya. Yang pertama kalau ujian SIM gini, kalau di Indonesia kan kalau yang motor kan zigzag ya. Kalau di Korea itu kita harus berhenti dulu sesuai aturan. Lampunya warna merah berhenti, hijau baru jalan. Terus ketika melihat rambu larangan apa yang harus dilakukan, jadi sesuai dengan aturan itu. Tapi kalau di Indonesia kan zigzag, jadinya ujiannya zigzagnya lulus, pas ada razia jalannya juga zigzag gitu. Nah, kalau misalnya di
yang mobil tanjakan, kalau tanjakannya turun lagi kita nggak boleh pakai rem tangan, jadi harus gimana nih nahan nih biar nggak turun tanjakannya gitu. Jadi itu baru bisa untuk ujian SIM A-nya. Jadi ada praktek, ada teorinya juga. Nah itu nanti ini leaflet yang dikasih sama Mas Satrio, jangan dibuat bungkus tempe, gorengan, bala-bala gitu ya. Dibaca, dipelajari di rumah. Itu nanti bisa buat referensi ujian mendapatkan SIM. Oke, surat izin mengemudi. Oke, menikah, menikah ya. Oke, ini contoh satu ya. Kenapa kalau pelanggaran mengemudikan kendaraan motor tidak memiliki SIM 4 bulan penjara dengan denda 1 juta. Jadi gini, kecelakaan terjadi karena ada pelanggaran. Yang pertama tinggal pilih nih pilihannya, luka berat, tinggal di tempat. Mau pilih yang mana? Ini kan kita nih melanggar nih, nggak pakai helm, nggak pakai apa-apa, tinggal pilih luka berat, tinggal di tempat. Pilih yang mana? Nah, kalaupun selainnya kita ditilang karena kesalahan pribadi kita, ada lagi pilihan lain yang lebih ringan, luka ringan atau tilang. Ditilang, tapi masuk hotel Prodeo. Pilih lagi, mau dibayar atau denda. Nah itu. Jadi setiap apa perbuatan kesalahan itu pasti ada konsekuensinya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah ini pengendara sepeda motor memiliki SIM C, helmnya juga, dan kalau mobil gunakan sabuk keselamatan. Semuanya dasar nih perlintasan kereta api, prioritas untuk kereta api. Nah ini kita perhatikan dulu. Oke, pengendara sepeda motor mengenakan helm standar nasional Indonesia wajib menggunakan helm SNI, dua-duanya wajib memiliki SIM C. Oke, saya minta 2 orang yang merasa ganteng untuk maju ke depan berkendara motor hari ini. Ada? Lo nggak ada ketua OSIS nggak? Oke, satu ini masuk. MPK-nya MPA ya? Nah, ini aja yang saya ambil, soalnya pasti gak ada yang mau kalau dibilang paling ganteng, gak ada yang merasa dirinya kan, padahal saya paling ganteng, tuh maju aja. Gak apa-apa. Sini kak, tangan sini kak. Nah stop. Oke. Udah sini dikit. Nah biar kelihatan. Jangan dekat-dekat pandemi. Ntar waktunya ada saat waktunya untuk dekat. Oke, ini berkendara motor. Kamu bawa kendaraan motor? Bawa. Gantian tukar. Oke, sip. Madepnya ke sana, maaf. Oke. Mundur dikit kak. Lagi, stop. Nah, namanya siapa? Subhan. Arya. Oke, Arya Subhan. Nah, ini berkendara motor. Saya heran kalau laki-laki pelukan dia takut banget ya bilang. Dari kemarin. Geli. Kalau cewek gak apa-apa kenapa ya? Padahal biasa aja gitu ya. Oke. Karena udah mindsetnya padahal nggak usah mindset negatif, padahal nggak apa-apa. Oke. Berkendara motor. Ini dia kenapa? Gunakan APD lengkap, helm, sarung tangan, jaketnya warnanya harus terang. Jangan udah kita hitam pakai jaket warna hitam. Ya. Terus kemudian helm full face. Helm full face itu biasanya ada kacamatanya. Ya. Kemudian pakai celana panjang dan pakai sepatu. Nah, yang perempuan pakai celana nggak? Pakai celana panjang, maksudnya bukan bagaimana ini pakai celana panjang kan? Pakai rok? Pakai. Oke. Nah, jadi gini. Kalian berboncengan seperti ini. Nah, kalau dia kan pegang punggung, ini nggak tepat.
Kayaknya dari tadi Subhan sayang banget ya sama ini ya. Oke, sohib ya. Iya, kalaupun nggak pegang, pegang ininya, jaketnya. Jadi gini, nggak usah terlalu dekat banget. Kalau laki-laki kan agak risih ya, pegangnya gini aja. Ya, kalau misalnya suami istri nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau agak lebih rapat, kalau nggak ada yang boleh di belakang posisi pegangannya, itu salah. GTL. Nggak apa-apa, gini kenalan dulu abangnya. Bang, maaf ya bang, saya pegang jaketnya. Oh iya nggak apa-apa neng gitu. Tapi dengerin dulu, tas itu posisinya ada di tengah. Mau laki-laki sesama laki-laki, mau perempuan sesama perempuan sama posisi di tengah. Iya. Yang perempuan pakai celana, roknya diangkat. Jangan mengkol duduknya. Siapa yang suka mengkol? Mengkol, duduk mengkol terus begini main HP. Nah itu bahaya. Kenapa? Saya serius. Ini otak kecil. Sampai ke sini sumsum tulang belakang. Kak kamu madep ke sana Kak, maaf. Nah, ini posisinya nih. Ini otak kecil, ini sumsum tulang belakang. Ketika biasanya kalau pengendara itu konsentrasi ke depan, nggak pernah ngomong ke belakang. Diajak ngomong juga cuek aja. Kayak saya tadi nanya, Mas Rio, gitu. Jadi kayak berkendara sama Mas Rio juga kalau misalnya lagi nyetir juga nggak akan ngomong, konsen aja ke depan. Karena apa? Ketika konsentrasi 1/sekian detiknya terbuyar, udah nggak bisa apalagi main alat komunikasi, apalagi main sambil rokok. Nah ini sumsum tulang, ini otak kecil masuk sini sumsum tulang belakang. Yang digoncengin, bisa dia digoncengin, posisinya di depan ada ranting yang jatuh gitu. Ini nunduk duluan, yang belakang pasti kalau dia udah nunduk baru dia ngomong awas nunduk gitu kan. Pasti nggak konsentrasi, nggak ngasih tahu yang belakang. Kenapa harus dengan sesuai dengan posisinya seperti ini? Ya disesuaikan. Karena apa? Untuk mengurangi fatalitas kecelakaan dalam berkendara. Dan maksimal 2, hanya 2 di motor, hanya 2. Mau gendutnya 100 2, mau badannya 50 20 tetap 2. Walaupun space-nya masih ada 2 lagi kosong, tetap 2. Kapasitasnya hanya 2. Saya punya adik 1 bu, nggak bisa, tetap 2. Maksimal motor 2. Dua-duanya pakai APD lengkap. Nggak ada yang namanya sambil cengengesan atau bikin Insta story. Hai guys, gue lagi jalan-jalan nih, mau kemana? Nggak ada. Itu bahaya. Karena apa? Ketika nih, apalagi pegangan besi, itu bukan buat pegangan, emang menahan kita. Jadi memang untuk melindungi kita, biar duduknya lebih nyaman, bukan buat dipegangin. Terus pegangan apalagi kanan kiri gitu, bukan. Konsentrasi ke depan aja, fokus. Bang saya pegang ya, maaf, saya gitu juga kalau naik ojek. Bang maaf ya bang, saya pegang ininya, iya tetap aja di tengah tasnya. Kalau saya goncengin gebetan saya bu, sama aja. Tapi jangan ngerem mendadak, jangan sengaja-ngajain gitu, udah. Oke, gitu ya. Jadi posisinya boleh diulang kak. Nah posisinya pegang ya, ke sana. Mata tatapan ke depan, tetap konsentrasi ke depan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat ketua yang PKK-nya sama posisinya sebelah anda. Oke. Tadi motor sudah kita ulas tuntas, kita masuk ke mobil. Mobil berkendara harus smart driving, gunakan sabuk keselamatan, punya SIM A untuk mobil pribadi. Oke. Nah ini sebentar. 1/sekian detik ketika tidak konsentrasi akan menyebabkan sebuah kecelakaan. A 2-second glance doubles the risk of crashing. Perhatikan, gara-gara handphone. Kasus pertama.
Kedua, ini walaupun pakai bluetooth ya, konsentrasi tetap pakai bluetooth. Ngantuk semakin ngantuk karena sudah alam bawah sadar sudah bisa menyetir dengan baik. Nah, terjulang. Stop and rest before it's too late. Oke, sekarang pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki meliputi trotoar, zebra cross, penyeberangan bawah tanah, dan JPO, jembatan penyeberangan orang. Bawa sapi besok boleh dimulai. Nah ini udah ada ini tapi masih nyebrang di sini. Nah ini lihat nih videonya, keren banget nih. Ini harusnya bukan buat manusia, buat barang atau hewan, tapi ini pakai buat orang. Mungkin habis nonton pertandingan bola kali ya. Nah lihat karena muatannya terlalu ini miring ke bawah, miring lama-lama. Dan ini contoh anak zaman now. Tuh, jatuh. Udah jatuh, handphonenya masih on lagi. Nah, ini. Yang ini pakai helm, punya helm, nggak dibawa, nggak dipakai, cuma taruh di depan aja. Jadi dia jatuh dan matanya terkena benda tajam sehingga menyebabkan keluar. Nah, lihat tuh, ya. Oke, dan ini menerobos lampu lalu lintas. Ini manusia semua nih, ulah manusia. Ini sama. Nah ini mobilnya sudah memberikan tanda sen. Lihat yang terjadi. Ya. Nah ini ada lagi. Kalau berhenti cari tempat aman, bukan di pinggir jalan seperti ini. Ya. Ini dia sudah pakai helm maksimal, tapi ada kendaraan lain yang melanggar, mungkin ngantuk, remnya. Nah, carilah tempat aman ketika ingin menggunakan perlengkapan lainnya. Iya, pegel dia jadi cangkeng kan. Ya, jadinya dia bangun. Nah ini udah jatuh, dipandang gak pula. 1, jatuh nih pakai helm. 2, 3. Ya, ini faktor kendaraan tadi ya. Ya, kita lanjut. Tadi sudah manusia, penyebab kecelakaan manusia. Sekarang faktor kendaraan, remnya blong ya, atau apalagi nggak ada lampunya, nggak ada sennya segala macamnya. Nah ini faktor kondisi jalan. Nah ini contohnya kondisi jalan. Ini faktor lingkungan jalan. Nah, oke. Faktor kecelakaan lalu lintas 7 dari 10 adalah melibatkan sepeda motor dan 72% meninggal karena sepeda motor. Manusia 91, kendaraan 5, jalan 3 dan lingkungan 1%. Ini korbannya. Kerugian akibat kecelakaan, luka berat dan meninggal di tempat. Ketika meninggal di tempat berarti perubahan ekonomi terjadi, tidak mengalami kemiskinan dan tingkat kesejahteraan pun menurun. Oke, kita saksikan ini ya video terakhir.
saya tekankan di sini, hidup itu pilihan. Mau selamat kita yang pilih, tidak selamat kita yang pilih. Sebagai pengguna jalan, pejalan kaki, pengendara sepeda motor, pengendara kendaraan mobil, lakukanlah smart driving. Bagi pengguna mobil dan pengguna sepeda motor, lakukanlah safety riding. Untuk apa? Untuk selamat. Hidup itu pilihan. Ini adalah kegiatan yang dilakukan saat menjadi pejalan kaki. Ikuti aturan. Alat komunikasi dinonaktifkan dalam aktivitas dalam kegiatan di jalan raya. Nyebrang. Kalau nyebrangnya nggak ada zebra cross, tetap sama. Tunggu sejenak, tengok kanan, tengok kiri, dan jalan lagi, dan kanan lagi. Think safety in cold heart. Berpikirlah selamat, maka kamu tidak akan celaka. Dengan apa? 4 sehat, 5 selamat. 1. Sehat fisik pengendara. 2. Sehat kendaraannya. 3. Sehat alat navigasinya. 4. Sehat budaya lalu lintasnya. 5. Doa selamat. Tepuk tangan dulu buat SMA Negeri 1 kita ini. Boleh berdiri dulu semuanya. Oke, sip. Kalau saya bilang SMA Negeri 1 Caringin, kami pelopor keselamatan berlalu lintas. Maju agak ke sini ya. Sini. Ke sini. Tengahin, yang tengah diisi nak. Ya, sip. Kamu keluar. Ya, sip. Oke. Ulangi ya. Ketika saya bilang, ada yel-yelnya nggak? Oh ini yel-yel gitu. SMA Negeri 1 Caringin. Bentar. Yang bilang berkendara ini nggak konsentrasi. Saya bilang kami pelopor keselamatan berlalu lintas. Suaranya, oke. 1, 2, 3. SMA Negeri 1 Ibu, boleh masuk dulu, di foto dulu Bu. Bapak Ibu dulu di tengah boleh. Mas Rio tolong bantu Ibu untuk maju. Oke. Kelihatan ya? SMA Negeri 1 Caringin. Semangat. Ayo semangatnya. Udah? 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke. Sesi terakhir yang mau dapat snack siapa? Semuanya. Oke. Pejuang snack sudah siap? Oke. Pejuang snack. Ada pertanyaan nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada orang yang bukan mobil dinas, mobil dipakai buat jalan-jalan gitu, tapi pakai sirine. Jalan-jalan. Jadi buat minggir-minggirin orang. Iya, itu gimana? Oke, ada lagi pertanyaannya? Tadi mana? Lanjut ya. Kenalin, nama saya Ibrahim Lukman. Jadi pertanyaannya, kan pernah ada berita yang mana polisi itu mengeluarkan SIM C1, C2, sama C3. Itu boleh dibahas, Bu? C1, C2, C3, oke. Lanjut. Tadi yang nunjuk siapa? Kan kamu yang nunjuk. Ayo. Oh dia nanya, oke. Perkenalkan, saya Subhanadia dari kelas 10
11 MIPA 4. Oh dia masih pengen di kelas 10 ada sesuatu berarti. Sebelumnya izin bertanya, kan tadi tidak boleh menambah atribut pada kendaraan ya? Kalau misalkan nambahin kaca buat pelindung angin di depan motor gimana tuh? Oke. Iya, lanjut. Untuk ke badan gitu. Iya. Perkenalkan, nama saya Abdul Bari dari kelas 11. Jadi kan kalau di trotoar itu kan ada yang kuning-kuning tuh gak Bu? Yang kuning-kuning yang iya di trotoar. Iya yang dia timbul warna kuning. Nah itu tuh buat apa? Oh, timbul warna kuning. Oke. Timbul kuning-kuning. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan dari 11 MIPA 2. Ibu mau nanya, kalau misalkan mobil kan lampunya suka ada yang lampu nyorot gitu warna putih pas keadaan malam. Nah takutnya, bukan takutnya sih. Jadi si pengendara bermotor suka keganggu dengan sorot lampu mobil itu gitu, misalnya terjadi kecelakaan si motor. Apakah itu salah siapa Bu? Salah Kan yang mobil itu langsung wing. Jadi pengalaman ya, pengalaman pribadi. Kamu nanya, nambah ini jadi 6. Oke. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari kelas 10. Ibu menanya, gimana kalau misalkan pengendara motor pakai helm jarak jauh tapi tidak ada kacanya? Oke, lu nggak pakai nggak ada kacanya? Iya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Arsul Rahman. Jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika pengendara itu mengantuk tetapi di jalan tersebut tidak boleh berhenti dan untuk tempat beristirahat itu sangat jauh? Oke. Terima kasih. Sudah? Tepuk tangan dulu. Banyak pertanyaannya. Nomor 1, kok ada yang seringa gitu? Seringa itu dikhususkan memang bagi yang ada kebutuhan untuk yang mendadak. Kalau ketika ada pribadi, saya nggak tahu apakah dia sudah ada izin atau belum. Karena dikembalikan lagi ke pihak si pemiliknya. Oke? Nah jadi itu gimana Bu yang masalah pribadi? Mungkin dia sudah punya izinnya. Oke ya? Sip ya? Oke. Siap tadi ya? Sim 1, sim C. Itu kebijakan kepolisian dari dinas perhubungan tidak punya kebijakan untuk SIM. Jadi saya tidak memiliki wewenang untuk menjawab karena itu adalah kapasitas dari pihak kepolisian. Nanti kalau kepolisian di sini boleh ditanyakan. Oke ya? Sip. Yang ketiga tadi timbul kuning-kuning itu untuk mereka yang difabel, pejalan kaki yang tidak bisa melihat, makanya dengan tanda itu, dengan tongkatnya bisa menandai bahwa jalannya itu ada tandanya, misalnya bentuknya lurus, bentuknya melengkung, itu menandai mereka. Nah, lanjutnya? Enggak boleh, tetap enggak boleh. Kalau masalah berdiri kita, nggak apa, kalau kita nambahin kan ada tuh buat negara itu nggak apa, tapi kalau atribut motornya sendiri nggak boleh, tetap nggak boleh. Oke, tadi apa? Lampu sorot itu digunakan sesuai dengan kapasitas kebutuhannya. Kalau misalnya sampai bikin orang celaka, nah ada yang zalim ya, ada yang zalim, yang salah ya memang pengendara. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan antara motor dan mobil, yang salah mobil. Oh iya benar. Iya, jadi kesalahan saya, jadi ikut itu. Ikut kan nggak boleh. Tetap nggak bisa. Tetap intinya. Nah, makanya saya bilang kalau usia 17 tahun itu minimal usia 17 tahun untuk berkendara motor, kenapa motor, mobil, kenapa berkendara. Ini tadi, jadi jangan ngelirin emosi. Ya, jadi pakai logika, pakai pikiran yang jernih gitu. Karena maksudnya pakai emosi yang ada di jalan raya itu akan menghambat semua lajur kendaraan yang lain. Oke, tadi nggak bisa, nggak boleh. Standar nasional Indonesia harusnya harus 12. Itu melanggar aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tadi harus dilakukan seseorang jika orang tersebut mengantuk terus mengantuk nggak ada contohnya. Oke, jangan ya. Itu biasanya bisa mencari pilihan. Atau enggak kan biasanya kalau di tempat di jalan tol ada nomor nggak mungkin pasti walaupun sejauh-jauhnya ada nomor telepon pasti disiapkan. Nggak mungkin yang disiapkan saya. Coba kita minggir cari tempat yang aman. Terus
Biarkan berhenti. Makanya cara pengendara itu harus ada menggantikan, nggak bisa sendiri. Jangan sendiri, harus ada penggantinya. Karena itu salah satunya untuk meminimalisir itu ketika kejadian kita ngantuk, nggak ada orang bingung kan, udah nggak boleh berhenti, di situ nggak ada petugas, nggak ada tempat saya, harus ada penggantian. Minimal itu berarti harus ada pengganti satu. Oke, ya, udah. Oke, apa lagi? Dok, perbedaan helm asli dengan KW itu gimana perbedaan? Ada standar saya ada tulisannya ECG gitu. Terus kayak yang selamat itu ini helm full face apa yang aplikasi sama? Full face. Oke. Yang tandanya itu kan itu helmnya, saya nggak dapetnya. Ya, pokoknya ada tulisan dia dengan logo hologramnya itu berarti asli. Oke, ya. Oke, pertanyaan untuk kaum Hawa. Hawa apa laki-laki dulu ya? Yang benar, yang laki-laki. Ladies first. Jangan lihat telepon nanti. Oke, yang laki-laki. Siapa yang siap digunakan 3 orang laki-laki maju? Ayo, langsung aja. Tadi mikir mana? Itu suaranya Ini artis kayaknya. nggak usah pakai mic. Oh, ini. Oke, madepnya ke sana semua. Berderet sini. Berbaris lagi. Oke, kalau bisa jawab langsung angkat tangannya. Pertanyaannya, teman-teman lihat ya ininya. Pertanyaannya, sebutkan 5 fasilitas perlengkapan jalan raya. Ini ya, Subhan ya? Iya. Ada sini Subhan, yang lain pegang dulu. 1, Rambu lalu lintas, 2, trafikon, 3, barir, 4. terus marka yang marka jalan. Ulangi, konsentrasi. Satu, rambu. Lihatnya ke saya, jangan lihat yang lain. 1, Rambu, dua trafikon, 3, tiga barir, terus marka jalan, terus. keempat sama barir sementara. Oke, ulangi. Kamu? Hei, yang balik. Rambu lalu lintas, marka jalan, barir sementara sama trafikon. Kamu? Rambu lalu lintas, marka jalan, sama ini Bu. Apa lagi? Sama yang ada pelang gitu. Pelang apa tadi? Barir. Dari terus? Ya. Garho. Trafikon sama satu lagi teh. Baru sementara. Oh gitu ya? Ya. Oke. Duduk deh, siapa namanya? Kakak duduk. Tinggal 2. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Trafikon, barrier. Saya nggak mau bilang barrier sementara ya. Barrier itu barrier aja. Trafikon, deliniator, cermin tikungan, rambu, marka, apalagi alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki itu kan ada. Jadi jangan bilang barrier sementara, barrier udah barrier gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. 4 tempat yang tidak boleh dilakukan penyalipan. 1, tikungan, 2, tanjakan, 4. 1, tikungan, 2, tanjakan, 4, ragu-ragu. 3, ragu-ragu. Keempat, Tikungan, ragu-ragu, tanjakan sama persimpangan. Ini nggak konsentrasi ya? Tadi ke WA ya? Ayo. Ulangi pertanyaan selanjutnya. Siap-siap ya, ini gampang banget. 4 faktor penyebab kecelakaan. Tidak menggunakan helm, 4 faktor. Oke. Ayo udah apa terus? ngantuk, pas-pas. manusia, hewan, lingkungan, Hewan. manusia, kendaraan, lingkungan, faktor lingkungan sama jalan. Apa?
kelengkapan fasilitas jalan. Ulangi. Manusia, kendaraan, faktor lingkungan, faktor perlengkapan jalan. Duduk dulu Kak. Kalau misalnya menyeberang menggunakan konsep 4T, apa aja fasilitas perlengkapan bagi pengguna jalan kaki? Bagi pengguna jalan kaki, 1. Zebra cross. Ya. Kedua, yang timbul-timbul di trotoar. Apaan? Timbul-timbul di Trotoar, oke. Terus? Udah itu aja. Kalau untuk kendaraan ada lampu merah, lampu lalu lintas. Berjalan kaki ada 4 loh. Ada. Ada 4. Pakai jalan tadi. Trotoar, lampu lalu lintas, zebra cross. Oke. Sekarang gini deh. Rambu lalu lintas ada apa aja ya? Rambu lalu lintas ada apa aja? Merah, kayak gitu. Iya. Merah, tadinya peringatan, dilarang. Larangan. Kalau kuning itu peringatan. Ya. Kalau hijau Nah. petunjuk. Oke. Kalau biru itu tempat, petunjuk tempat. Biru. Ya. Disuruh, kalau disuruh namanya dia diapain? Anjuran, perintah. Iya. Oke, tepuk tangan deh. Bentar dulu, udah bisa diam Mbak? Foto. Apa itu? Belas. Unboxing anak. Unboxing. 1, 2, 3. Unboxing. Ya. Ya, yang laki-laki dapat pen, yang perempuan. Yang mau jawab 3 orang maju. Ayo, 3 orang perempuan. Ayo cepat yuk. 3 orang aja yuk. Oke. Emang kasih dulu dong sama ini semua sudah dapat pen tuh. Oke, pertanyaannya nih ya, pertanyaannya buat 2 orang nih. Konsentrasi ya. Nih. Ya, konsentrasi ya. Saya mau tanya, kalau menyalip itu ada 3 huruf, namanya apa? Oh iya, pas. Pas, apa pas itu? Pas tuh A-nya yang aman. S-nya Iya, pas. P-nya? P-nya Ini tanya aja aman. A-nya aman, P-nya P. Pas. Balik. P-nya apa? P-nya Oke. Satu lagi pertanyaan. Duduk kamu. Saya cuma udah 3 huruf pas ya. Oke, perlu aman sesuai. Oke, pertanyaan lagi. Tadi tuh apa sih yang terakhir tuh? Bedanya marka jalan tegak lurus sama marka jalan putus-putus. Yang tegak lurus menandakan tidak boleh adanya saling mendahului. Oke. Nah, kalau yang putus-putus berarti boleh saling mendahului. Kalau warna merah, warna putih sama warna kuning? Kalau warna putih itu untuk yang milik kabupaten. Kalau yang warna kuning untuk nasional seperti provinsi. Oh, tepuk tangan. Pakai masker yang benar dulu.
Pak.